Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonagung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebonagung, serta rekan saya Pak Doni yang saya banggakan kompak ya Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang laboratorium IT SDN Kebonagung dalam rangka diseminasi aksi nyata kami pendidikan guru penggerak angkatan 7 modul 1.4 budaya positif di SDN Kebonagung. Bapak Ibu semua yang berbahagia, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang aksi nyata yang sudah kami lakukan di kelas kami untuk menambah informasi kita tentang budaya positif di sekolah. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dulu dengan ice breaking ya, biar tetap semangat. Kok wampeng ya Pak ini ya? Sama dulu ya. Iya, ini apa ya? Terima kasih ya. Iya, ini suasananya sudah capek ya, dari habis tadi ngajar dari pagi, siangnya, sekarang kita kumpul di sini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Pak Doni. Bapak Ibu, kalau nanti saya mau mengatakan selamat pagi, semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa, begitu ya? Yeah. Oke. Semangat pagi, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata masih tetap semangat ya Pak ya. Oke Pak Doni, silakan. Untuk materi pertama budaya positif akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nurutfi Deasi Anita dan rekan saya Bapak Doni Teguh Budiman. Next. Kami di bawah bimbingan fasilitator Dr. Andes Haji Sofwan MM dan di bawah bimbingan pengajar praktik kami yaitu Bu Tuti Sriwayuni SPD. Bapak Ibu semuanya, dalam budaya positif ini nanti sekarang kita kembali mengingat ya memori kita. Menurut panjenengan semuanya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo kita kaji kembali. Ada yang berpendapat? Ada ya, bisa tidak. Monggo Pak. Bisa ya, bisa tidak. Karena kalau dilihat dari kaca kedisiplinan, untuk merdeka belajar, hukuman itu pun sebagai apa ya, punishment yang tidak baik, nanti akhirnya apa ya, pemberian penanaman moralnya itu nanti kurang pas. Kalaupun dibilang untuk mendisiplinkan, memang dari beberapa hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi alangkah baiknya tidak dengan pendisiplinan. Kita melakukan pendekatan secara pendekatan secara manual aja ke anak-anak gitu loh. Mungkin kita mulai dari kita memberikan teladan kepada mereka, pembiasaan praktik-praktik baik gitu kan, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dari kita membiasakan untuk anak-anak disiplin, kepercayaan diri dulu, sopan santun, nanti akhirnya menjurusnya pasti ke disiplin. Jadi hukuman itu paling terakhir. Kalau memang yang lain, langkah-langkah yang lain bisa dilakukan, kenapa harus pakai hukuman? Punishment itu kalau bisa tidak. Tapi memang suatu ketika ada permasalahan itu memang harus menggunakan punishment. Tapi tidak harus diterapkan, oh ini ada masalah ini langsung dihukum, tidak. Lakukan dulu. Kita harus melakukan gali dulu. Kenapa Pak anak itu tidak melakukan disiplin? Digali, terus nanti dicari solusinya. Kita nanti mungkin panjenengan nanti melalui proses coaching dengan PP ya. Nantinya diajari bagaimana coaching itu dan bisa nanti diterapkan ke anak gitu loh. Kenapa anak tidak disiplin? Itu nanti bisa coaching sendiri. Nah, kalau memang sudah ternyata 1 kali, 2 kali kita tidak bisa melakukan dengan pendekatan yang memang memanusiakan anak gitu kan, memanusiakan manusia. Nah, baru nanti di akhir kita nanti berkoordinasi dengan orang tua, baru melakukan suatu hukuman, tapi hukuman pun itu yang mendidik,
Tidak perlu hukuman fisik, hukuman yang merendahkan moral anak tidak boleh. Tapi hukuman yang sekiranya itu ya untuk penjerahan dalam hal edukasi aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Firman. Ada yang berpendapat lagi? Barangkali menanggapi pendapatnya Pak Firman? Saya garis bawahi ya di sini. Kalau menurut Pak Firman tadi, ternyata hukuman itu ya ada yang bisa mendisiplinkan, ada yang enggak. Kalau bisa tanpa hukuman, seperti itu ya. Lebih mengarah ke poin yang kedua. Semua yang ada di sini pendapatnya sama dengan Pak Firman? Apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan anak? Garis bawahnya ada yang bisa iya, ada yang tidak, seperti itu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan romantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif. Berarti tadi sudah dikatakan ya, ada hal yang positif. Seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu di sini? Ada nggak yang sepemahaman dengan ini atau mungkin enggak sependapat? Monggo, silakan. Bu Umi. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Sama jawabannya seperti pertanyaan yang pertama, itu bisa iya dan bisa tidak. Karena kenyataannya pada kita melakukan proses pembelajaran, ya, contoh kita melakukan proses pembelajaran, ketika anak itu tidak mengerjakan katakanlah tugas yang kita berikan, terus kita memberikan punishment berupa oke, kamu harus membaca lebih berapa kali atau membersihkan halaman. Itu tidak membuat anak itu lebih disiplin. Mereka memberikan dampaknya itu lebih apa ya? Mereka itu lebih kayak lebih bandel, gitu. Karena apa? Sebenarnya karakter anak itu tidak mempan dengan kata-kata omongan lisan kita. Mereka itu melihat action kita. Kalau seumpama kita itu membersihkan halaman, contoh ini ya, contoh karakter anak. Tolong diambil sampahnya, dibuang ke tempat sampahnya. Anak itu hanya bisa sekali, 2 kali. Tetapi kalau kita katakanlah sebagai pengajar, guru ya, langsung kita bergerak mengambil sampah, terus kita buang di tempat sampah. Itu anak-anak itu lebih respect, dalam artian lebih merespon. Oh iya, guru saja mau mengambil, kan seperti itu. Seperti membaca. Kalau gurunya ya, ini contoh. Ada perpustakaan, gurunya masih gini, ayo anak sekarang membaca. Tetapi gurunya tidak membaca, anak-anak ya tetap bermain sendiri seperti itu. Contoh anak-anak kelas 1, berarti kita harus membawa buku. Oke, kita buka halaman, kita membaca bersama-sama. Tidak bisa kita anak-anak dibuka bukunya, baca, itu tidak bisa. Itu kelas 1, jangan kelas 1. Yang kelas 6 pun juga seperti itu. Jadi mungkin untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak itu tidak harus seperti itu. Lebih konsennya itu kita sebagai pendamping anak-anak itu kita harus bergerak, oh keliru ya, bergerak dalam gerakan seperti itu. Terima kasih. Ini sepertinya sudah mulai mengerucut ya. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, garis besarnya adalah tidak ada yang namanya hukuman. Dari pernyataan pemantik yang kedua, hukuman positif apakah bisa mendisiplinkan anak? Ternyata garis bawahnya tidak. Berarti kita sudah dapat 2 poin. Tidak ada yang namanya hukuman maupun hukuman positif. Jadi hukuman dalam bentuk apapun ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Di poin yang ketiga, kalau tidak ada punishment, tidak ada hukuman, berarti kita ganti ke penghargaan. Apakah betul, apakah benar gitu ya?
Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, ada yang berpendapat? Bagaimana tentang pemberian penghargaan? Kalau begitu punishment kita ganti sebagai reward. Ada yang menanggapi masalah ini? Setuju apa Anda? Apa ada pendapat yang lain? Setuju. Oke. Iya. Ada iya ada tidak? Iya. Lagi ya Pak? Iya. Iya. Kalau saya menanggapinya bisa tidak, tapi kalau dilihat dari kalimatnya mungkin bagus ya kan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dari anak akan termotivasi, tapi ada beberapa penghargaan itu tidak hanya penghargaan yang ribet, tapi ada beberapa, salah satu teman-teman guru itu memberi penghargaan itu nanti kalau kamu nanti dapat kamu atau menang lomba, kamu nanti saya kasih hadiah. Besok kamu minta apa? Gitu kan biasanya. Udah Pak, nanti aku dikasih. Ini ada salah satu ya, ini aksi nyata kita nyata juga. Nanti kalau menang nanti dikasih apa, diberikan McD gitu aja ya istilahnya. Nah itu pun juga penghargaan kan, kita memberikan anak, tapi bukan penghargaan yang moral istilahnya, tapi penghargaannya dalam bentuk benda ataupun pokoknya dalam bentuk benda. Nah itu pun artinya tidak baik. Kenapa tidak baik? Akhirnya nih, suatu ketika nanti dia kalau mau melakukan apa-apa, dia akan aduh nanti dapat nggak ya, dapat nggak ya. Nah itu kalau penghargaannya berupa, karena itu di situ kan tidak ada penghargaan yang spesifik nih kan, hanya meningkatkan motivasi belajar. Penghargaan berupa benda pun juga meningkatkan motivasi belajar, tapi efeknya ke belakang nih. Akhirnya anak itu jaga nanti aku menang lomba, pasti aku nanti dapatin, aku minta yang seperti ini. Tapi ada beberapa penghargaan yang memang bagus. Contoh, anak ini bisa menjawab, wah kamu bagus sekarang, kamu bisa mengamalkan mengerjakan perkalian pangkat 3. Nah gitu kan. Besok kalau ada soal seperti ini pasti bisa ya. Nah nanti kalau seandainya kamu bisa lagi, nah nanti teman-temannya, nah ini anaknya bagus sampainya si Andi gitu ya. Nah si Andi ini pintar ternyata, bisa ngajari temannya. Itu salah satu juga ribet loh ya, penghargaan kepada anak. Nah dari situ nanti akhirnya merembeskan, itu positif juga, praktik baik juga gitu loh. Jadi kalau dari situ, kalau saya menggarisbawahi ada iya bisa tidak, karena penghargaan itu banyak. Penghargaan yang berupa mungkin ribet seperti biasa dalam kelas, tapi ada beberapa guru-guru itu ada ribetnya berupa benda atau pulpen. Ayo siapa yang bisa, nanti saya kasih pulpen gitu kan. Itu pun juga tidak baik. Nah jadi saya menggarisbawahi memang ada, bisa boleh diterapkan kasih ribet itu, tapi kita harus melihat dulu efeknya di belakangnya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Sekali lagi, ini tadi pendapat dari Pak Firman ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita mengubah paradigma ya, dari poin 1 dan poin 2, bahkan itu hukuman positif. Karena hukuman yang negatif ya, itu tidak boleh, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Firman, itu bisa membunuh karakter anak. Sedangkan hukuman positif itu kan, positif itu bagus ya. Ketika anak terlambat disuruh membaca istighfar 10 kali atau 15 kali. Tapi kenapa kok nggak boleh? Tetap nggak boleh untuk punishment, karena mereka akan bertanam, saya akan membaca istighfar ya, dia hanya membaca istighfar kalau dia itu apa? Melakukan pelanggaran. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran, kenapa saya harus membaca istighfar? Seperti itu. Dan yang berikutnya, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Di sini penghargaan itu tetap boleh, tapi memang ada poinnya. Karena penghargaan itu bisa memunculkan motivasi hanya secara eksternal, dan apapun yang secara eksternal itu tidak awet. Katanya Pak Firman, oke, saya hanya akan buang sampah di tempat sampah karena guru saya selalu memuji saya pintar. Ya. Saya hanya akan memakai seragam sekolah dengan rapi karena guru saya akan memuji saya cantik. Seperti itu.
Nah, ini masalah hukuman dan penghargaan, punishment dan reward. Bagaimana Bapak Ibu semua? Sudah mulai berubah ini mindsetnya? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Adanya sudah mulai tegang ya Pak ya. Kalau sudah mulai agak tegang ini, kita punya permainannya Pak ya. Perubahan paradigma ini harus kita lakukan. Yang pertama tadi kita sudah memulai ya, sudah mulai terasa enggak ya ini kalau hukuman dan penghargaan ini ternyata salah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai, oh iya, apa masih tetap nggak bisa ya, masih kuku, harus diberi penghargaan ini atau harus diberi hukuman positif? Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah sepakat belum ya masalah ini? Semuanya tergantung pada papanannya. Sebagian besar teman-teman Masih tetap kondisional ya? Masih tetap kondisional. Oke, biar paradigma ini bisa berubah dan sepakat Pak, ini berarti harus kita lakukan ini ya. Harus kembali nih, masih katanya Pak Firman ini kucing. Oke, sudah dibagi kertas oleh Pak Doni. Sekarang panjenengan tuliskan ya sesuatu yang berharga yang menurut panjenengan masing-masing. Tuliskan di selembar kertas tersebut sesuatu yang menurut panjenengan paling berharga untuk panjenengan. Monggo, silakan yang tulis dulu. Oh, satu kedua. Ya, maksudnya yang satu yang satu Oke, silakan untuk menuliskan sesuatu yang berharga. Yang pegang kertas berarti menuliskan sesuatu yang berharga menurut dirinya. Ya, silakan ditulis. apakah benda? Boleh ya. Apapun, pokoknya ini yang berharga untuk panjenengan. Ya, sesuatu yang paling berharga. Jangan-jangan yang ini ya. ATM deh. Bisa ATM ini nanti. Iya, ini bagi budaya posting nota ini berharga. Monggo. Bagaimana? Ya, silakan ditulis sesuatu yang berharga, yang paling berharga. Saya tidak punya sesuatu yang berharga. Ini apa ini? Kita kasih ada Pak Firman juga. Siapa? Yang berharga? Kayaknya kok lumayan ya Pak, lumayan gitu ya, apa yang berharga ini? Lumayan gitu ya? Oh, semua berharga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, karena ini harus dilakukan berpasangan ya. Panjenengan yang sudah menuliskan sesuatu yang berharga tadi, tolong diremas. Silakan digenggamkan tangannya, ya, masukkan di dalam genggamannya. Oke, kita berhadap-hadapan, ya. Kita berhadap-hadapan. Oke, peraturannya, temannya Anda yang menggenggam sesuatu yang berharga tadi, silakan Anda pertahankan, ya, betul. Sampai teman Anda dengan apapun, entah bujukan, apa dirayu dengan nanti, apa diancam, silakan dilakukan. Bagaimana Anda untuk mempertahankan genggaman Anda tersebut? Bisa dilakukan? Sudah dilakukan? Oke, 1, 2, 3. Lakukan Pak ya. Ya, ada betul yang nulis Pak. Ya, terus saya kasih waktu lama ini, pokoknya sampai gimana yang jalannya ya. Penasaran ya? Penasaran? Iya, penasaran. Oke. Bagaimana? Apa berarti ada yang
Kenapa Bu? Jenengan kok mempertahankan sekali kenapa? Coba. Jawabannya harus disebutin. Hah? Enggak, nggak usah. Tapi panjenengan itu kok kokoh banget. Kenapa ya? Karena yang saya genggam ini sangat berharga untuk hidup saya. Iya. Tadi bagaimana itu? Jenengan kan berusaha ya tadi untuk membuka tangannya itu. Apa aja yang usahanya sudah dilakukan? Mulai dari saya minta baik-baik tetap tidak bisa, lalu saya merayu, lalu saya kritik juga tetap tidak bisa, sudah. Akhirnya saya pasrah. Akhirnya pasrah, sudah dirayu, digelitik ya, sampai diancam-ancam tetap nggak bisa, gitu ya. Next Pak. Oke, Bapak Ibu demikianlah ya. Apa yang sudah panjenengan lakukan itu sama halnya ketika kita menyelesaikan masalah itu dengan anak-anak. Jenengan akan mempertahankan pendapatnya. Kamu itu salah. Apapun bagaimana mikirnya, alasannya kok mas kado salah gitu. Anaknya sendiri juga, saya ini benar kan gitu ya. Kekeh terus mempertahankan. Itulah yang harus kita ubah. Paradigma inilah yang harus kita ubah. Guru mengontrol murid. Katanya Bu Mayang tadi, saya minta baik-baik, nggak dikasih, nggak bisa. Berarti di situ kita nggak bisa jadi pengontrol. Padahal mindsetnya, aku ki guru nih, gitu ya. Saya itu bisa mengontrol anak-anak, gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini hanya ilusi. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi. Buktinya kalau sudah gede-gede seperti ini, Ada kritik membangun ya. iya. Kritik membangun berarti bukan yang berupa hal negatif. Ternyata kalau kita merasa anak-anak yang kuat itu tercipta dari kritikan-kritikan pedas. Siapa yang bilang? Hanya penyair, ya. Kenyataannya amjer yang baik ya. Nah, ini harus kita hilangkan. Ini berarti hanya ilusi. Kita harus banyak menghilangkan hal-hal tersebut. Karena itu akan dibawa oleh anak-anak kita, ya, terus diingat sampai nanti. Dan itu tidak bisa menguatkan karakter. Itu bukan menguatkan karakter. Ya. Harapan kita ketika kita terus menyebut kesalahannya, terus mengulang-ulang apa yang kesalahan itu yang kita sampaikan seperti itu ternyata bukan menguatkan karakter anak, itu malah mengatakan ya. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Buktinya dirayu saja dia tidak mau melepaskan sesuatu yang berharga, ya kan? Ini ilusi. Tidak ada namanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pak, jenengan tadi memaksa untuk membuka. Saya memaksa dengan tenaga yang luar biasa sekali. Dewasa dengan tenaga luar biasa loh ya. Bisa membuka? Tetap tidak bisa. Berarti orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi. Hanya kita salah seperti itu ya. Terus bagaimana ini caranya ya? Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara budaya positif. Next, apa budaya positif itu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ketiga karakter inilah yang bisa terbentuk dengan budaya positif. Jadi awet. Kalau kita bagaimana menumbuhkan tanggung jawab, kritis dan penuh hormat itu harus dilakukan dengan budaya positif biar awet. Kalau tadi katanya diberi penghargaan juga awet, hukuman juga enggak awet gitu ya. Nah, lanjut Pak. Budaya positif itu bisa kita capai. Jadi budaya apabila kita bisa menerapkan disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman.
yang dalam praktiknya itu melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Nanti ada bagaimana cara menyelesaikan masalah antara guru dan murid, harus ada komunikasi. Mungkin yang selama ini kita lakukan, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Wah, Anda enggak tambah isok bertanggung jawab ya. Tapi apa? Karena takut dia akan mengada-ngada, enggak tahu jawabannya itu karena memang dia takut, ya terpaksa, maka dia mengeluarkan jawaban-jawaban yang menurut dia itu aman. Jadi dia aman, gurunya juga senang, seperti itu. Yang berikutnya, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid itu dapat menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan. Ketika disiplin positif yang menjadi budaya positif itu terlaksana, maka akan membawa murid kita pada nilai kebajikan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Maka dalam elemen beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kita sudah tidak menyuruh-nyuruh lagi, kita sudah tidak menyogok lagi, ya, kita tidak memberikan penghargaan atau hukuman karena timbul dari dirinya sendiri. Berkebinekaan global, indikatornya ya, salah satunya kalau di sekolah tersebut ada anak, ya, ada anak yang mau sholat zuhur. Di sekolah kita ini kan macam-macam ya, ada yang beragama Kristen juga. Nah, dia itu sudah sudah mengatakan begini, kamu waktunya sholat saling mengingatkan, saling menghormati, tanpa tanpa disuruh, tanpa diminta. Bergotong royong itu pun sama, ya. Bernalar kritis dan mandiri kreatif. Berarti kalau beberapa indikator dari elemen profil pelajar Pancasila ini sudah nampak pada siswa-siswa panjenengan di kelas, berarti kita sudah bisa menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Next. Langkah pertama. Sekarang kita lakukan dulu bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin positif dan budaya positif dari kelas kita masing-masing, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ya, jadi panjenengan semua itu kalau dulu kita punya tata tertib kelas, siapa yang buat? Bu guru, gitu ya. Nah, sekarang kita ubah. Siapakah yang membuat? Nah, siswa dan guru. Jadi kita bentuk dulu. Kita berpendapat dengan siswa. Next, Pak. Apa yang perlu kesepemahaman apa yang perlu kita jadikan keyakinan kelas? Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah kita lakukan di kelas kami. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Ini keyakinan kelas kita. Nah, dari sini kita bedah lagi. Kita bentuk kesepakatan kelas, ya. Itu tadi kan masih bersifat umum. Nah, sekarang kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu para guru dan para peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kenapa sih harus dibentuk kesepakatan kelas dan dijadikan keyakinan kelas tadi? Karena apa, Bu? Kita ganti mindset kita. Anak-anak itu membuat peraturannya sendiri, membuat kesepakatan sendiri, membuat keyakinan kelasnya sendiri. Jika mereka itu melanggar, dia apa? Akan lebih bertanggung jawab. Karena mereka lah yang membuat peraturan itu, membuat kesepakatan tersebut. Lanjut, Pak. Nah, ini siapa yang menuliskan? Dari poin nomor 1 sampai 9. Anak-anak sendiri, ya. Jadi anak-anak itu menuliskan sendiri maunya apa, gitu ya. Nanti kita baca bersama-sama, kita musyawarahkan bersama apa ini baiknya, harusnya kata-katanya apa ini, maksudnya
temanmu si A itu seperti ini. Nah, ini ya. Dan ini hasilnya ini kita bisa pajang di dinding kelas. Setiap kali dia keluar masuk, karena ini sudah kesepakatan bersama, jadi mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Oke. Untuk videonya perlu ditayangkan Pak? Atau kita lewati bersama? Ya, kita coba dulu ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam Dan saya, bisa kita lewati aja Pak, ada apa ya? bersama. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau untuk bagaimana sih prosesnya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Apa sudah lemes ya? Kita ice breaking dulu Pak ya kayaknya. Oh, nanti aja nih sama Pak Doni nih, biar nggak lemes ya. Nah, oke. Materi yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Pak Doni ya, gantian ya. Monggo Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Jen Kenanten, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan guru. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan tentang budaya positif. Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dan kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Ketiga, penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Dan ini anak-anak pun juga membutuhkan mempunyai kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu butuh kasih sayang, baik itu di rumah maupun di sekolah, dan merasa diterima oleh lingkungannya, baik lingkungan sekolah, rumah, dan tempat tinggalnya. Kemudian penguasaan. Jadi anak itu juga membutuhkan kemampuan penguasaan, baik itu secara verbal ataupun sosial. Yang keempat, kebebasan. Anak juga butuh kebebasan. Anak tidak boleh didikte, tidak boleh dikekang. Ya kan, kamu nanti besar harus jadi ini, kamu besar nanti harus jadi ini. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi sesuai dengan kodratnya, anak itu senang, butuh kesenangan, butuh hiburan. Jadi tidak melulu di sekolah itu pelajaran. Jadi ada kali ini kita melakukan sebuah permainan dalam pelajaran tersebut. Next, 5 posisi kontrol. Nah ini, dalam memecahkan sebuah masalah, misalnya ada anak yang bermasalah, itu sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai guru kita bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa yang membedakan 5 posisi ini? Next, Bu Dewi. Next. Nah, jadi balik lagi. Nah, jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Contohnya gini, ada anak datang terlambat, ya kan? Nah, datang terlambat, kemudian guru itu tidak langsung bertanya, tapi langsung menjus. Ini sudah pukul berapa? Kamu tahu Pak? Kamu itu melanggar aturan, misalnya seperti itu. Jadi guru langsung menjus anak tersebut tanpa bertanya kenapa kok datang terlambat, ya kan? Langsung memberi hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
Jadi guru memberi hukuman kepada anak tersebut dengan membuat dia merasa bersalah. Kamu itu tahu nggak kalau kamu itu salah? Nah, seperti itu. Kamu tahu nggak kalau kamu itu melanggar aturan? Nah, pokoknya kamu salah, seperti itu, membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi dia itu seorang guru bertanya dulu, mungkin mengapa kamu terlambat, ya kan? Atau mungkin ada kasus lain pada saat guru menerangkan di kelas itu dia ramai, ya kan? Nah, guru tersebut ngomong gini, tolong jangan ramai, nanti saya ditegur sama ibu kepala sekolah, tolong ya, please. Nah, jadi ngomongnya itu seperti sebagai temannya. Nah, itu sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi dia memanggil anak tersebut ke ruangan khusus, ya. Nah, kemudian ditanya, kenapa kok ramai? Terus kamu tadi itu ramai kenapa? Padahal di kelas itu ada kepala sekolah, kenapa kok masih ramai? Dan yang kelima ini sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol tertinggi kita. Jadi nggak sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Jadi anak itu harus ditanya dulu alasannya. Nah, lebih lengkapnya kita lihat ke segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan cara apa? Mungkin ditanya, setiap orang itu, nah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita sebagai manajer tadi, seperti sebagai manajer, langkah pertama kita menstabilkan identitas dengan cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi bilang, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Dengan berkata tersebut, anak itu tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihakimi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan tindakan tersebut. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi misalnya ada anak setengah di kelas, dudukkan, nah kemudian dibilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya pernah juga melakukan kesalahan karena manusia itu tempatnya salah. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini bapak ingin mencari solusi. Kamu tadi bertengkar karena apa? Itu cari solusinya. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Nah, ini kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kok kamu bertengkar dengan si A? Nah, apa alasannya? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya, anak tadi bertengkar karena diejek atau dikata-katai, mungkin karena kulitnya hitam atau apa. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu karena anak tadi melawan, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Boleh kamu melawan, tapi lebih baik lagi kalau kamu memaafkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, karena kamu tadi merasa melindungi diri atau membela diri, boleh. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Jadi sebelumnya kan ada keyakinan kelas tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama? Jadi ditanyakan, bukankah kita pernah menyepakati bahwa di kelas itu tidak boleh bertengkar? Nah,
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dulu kita pernah membuat keyakinan kelas, membuat kelas kita untuk kelas yang ideal, ya kan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa kalau kamu itu bertengkar terus, ya kan? Sehingga keyakinan kelas yang kita bentuk dulu itu kamu langgar. Padahal keyakinan kelas yang dibuat itu adalah kesepakatan kita bersama, tapi kamu melanggarnya. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, monggo dipersilahkan tentang segitiga restitusi tadi. Atau Bu Desi mau memberikan tambahan? Monggo Bapak Ibu ya, kita sharing di sini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Doni, terima kasih ya Pak Doni. Pak Doni tadi menyampaikan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Setelah yang pertama, materi yang saya sampaikan tadi adalah tentang budaya disiplin positif ya, budaya positif dan disiplin positif. Ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Dengan cara segitiga restitusi, yang tahapannya tadi sudah disampaikan. Saya ambil satu contoh ya, ketika siswa tersebut terlambat sekolah, datang terlambat ke sekolah, dia sudah keadaan panik. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama adalah menstabilkan masalah, ya. Ya. Nah, menstabilkan identitas. Jadi, ketika dia kondisi panik, dia sudah tidak bisa berpikir ya, aku salah, dia opo bisa sudah datang terlambat. Nah, seperti itu. Apakah gurunya itu harus seperti yang pertama tadi? Karena kamu terlambat, kamu istighfar 15 kali. Nah, itu kan sudah tidak efektif. Jadi kita lakukan secara kita segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita ngomong, ya. Kita menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu terlambat? Pasti dia takut, ya. Ketika dia tidak mau menjawab, kita ajukan pertanyaan yang berikutnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Atau kita pilih yang mana? Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Jadi anak itu dipedekan dulu, distabilkan dulu, gitu ya. Dipedekan dulu dia itu mau mengungkapkan alasannya dengan jujur ya sendiri. Berikutnya Pak, yang validasi tindakan yang salah. Ketika dia jawab, sebenarnya tadi saya itu tidak terlambat loh. Nah, tapi karena ada yang tertinggal buku saya balik lagi, gitu kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena saya takut dimarahi guru, misalkan seperti itu. Nah, ini kita validasi tindakan yang salah. Oh, kamu itu sebenarnya kalau kamu lanjutkan lagi ke sekolah, ya, dan kamu balik pulang untuk mengambil buku, tadi nggak apa-apa kok. Atau kamu sebenarnya tadi melanjutkan lagi aja ke sekolah, gitu, ya. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Karena perbuatannya dia sampai sekolah terus balik lagi, datang lagi ke sekolah, ini kan tidak efektif ya. Nah, itu gurunya memvalidasi bahwa perbuatan anak tersebut adalah salah. Apapun kalau terlambat itu namanya salah. Jadi kita validasi biar anaknya itu sadar, oh iya ya, saya harus seperti ini, seperti itu. Next, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembalikan kembali. Ketika anaknya sudah menyadari kesalahannya, oh iya ya Bu, saya salah ya, iya. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat, kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, anak disadarkan kembali. Nah, kalau seperti itu, anak itu akan merasa nyaman. Kalau kita itu istilahnya naik orang besar itu kalau digonggong itu kan sungkan itu ya. Nah, itu anak kan nggak demikian. Kalau difasilitasi, diajak ngomong, akhirnya dia akan enggan untuk melakukan kesalahan karena guru saya itu sudah baik sama saya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu monggo kita sharing. Apa ada yang perlu ditanyakan, permasalahan-permasalahan yang panjenengan jumpai di kelas panjenengan selama ada hubungannya dengan budaya positif kita, nanti kita bisa diskusikan bersama di sini. Nah iya, bisa Pak. Segitiga restitusi ya. Iya.
saya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Bapak Ibu, demikian ya. Ini tadi contoh konkret ya. Kalau dikatakan apakah ini bisa kita terapkan di pada anak-anak kita, bisa ya, karena kami berdua sudah mempraktekannya dan alhamdulillah sudah mulai terbentuk rasa tanggung jawab dan mulai muncul dari diri anak sendiri. Kami berdua itu mengharapkan bahwa nanti panjenengan juga melaksanakan hal yang sama di kelas masing-masing. Kita tidak akan pelit ilmu ya, kita tetap sharing, kita berbagi, saling bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya akhiri biar semangat ya Pak, saya ingin tahu apa ini Bapak Ibu ini masih semangat gitu ya. Saya punya SDGB ya. Jadi begini, saya bagi menjadi dua. Kita bagi jadi dua, yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan maupun kiri, coba ya perhatikan. Kalau saya angkat tangan kanan saya sekali begini, berarti panjenengan tepuk satu kali. Ya, kita praktekkan dulu ya Bapak Ibu yang di sebelah kanan ya. Ya. Kalau saya angkat yang sebelah kiri, berarti yang tepuk yang sebelah kiri. Oke. Nanti kalau saya dua kali, nah maka tepuknya dua kali. Kita coba dulu ya. Kok nggak semangat ya? Sekarang lagi deh. Oke. Bisa ya? Nah, yuk kita serang. Kita harus kompak ya. Saya ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Masih gak kompak ya. Sekali lagi yuk. Oke, Bapak Ibu, kami berdua, saya Bu Desi dan rekan saya. Saya Tuhan Ibu Bunga. Mohon ditutup Pak. Baik, telah menyampaikan tentang budaya positif. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan membuat perubahan di minimal di kelas kita, kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi lebih memiliki karakter yang baik. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah sepakat ya? Baik,
Baik, sudah sepakat. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, maka saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khususnya Bu Desi dan Pak Doni yang telah memberikan aksi nyata pada siang hari ini ya. Tadi sudah dikenalkan kepada kita bahwa kita harus melaksanakan budaya positif di kelas kita gitu ya. Nah, alhamdulillah tadi dari materi yang disampaikan oleh Bu Desi dan Pak Doni sudah memberikan gambaran kepada kita khususnya guru-guru di kelas penanaman budaya positif hendaknya kita lakukan di kelas. Sudah tidak ada hukuman lagi gitu ya. Jadi apabila kita menginginkan anak-anak kita disiplin ataupun tidak melakukan kesalahan, kita harus memberikan contoh atau teladan dari gurunya dulu. Kemudian kita beri keyakinan kepada anak-anak supaya anak-anak itu merasa bahwa bersalah itu adalah apa? Anak merasa kalau melakukan kesalahan itu memang sudah apa namanya? Manusiawi gitu ya, karena manusia kata tadi tidak sempurna gitu ya. Kita boleh berbuat salah, tetapi memperbaiki kesalahan itulah yang lebih penting. Nah, harapan kami dari materi ini bisa kita terapkan di dalam kelas kepada anak didik kita khususnya. Jadi marilah kita melakukan disiplin tidak dengan hukuman tetapi dengan budaya positif. Nah, gitu ya. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatan ataupun materi yang dilakukan yang disampaikan oleh Bu Desi dan Pak Doni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wa
Kenanten. Dengan pembiasaan baik menghafal surat-surat pendek sebelum pembelajaran menjadikan hafalan saya semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlana Fatul Mufidah, kelas 5 SDN Kenanten. Dengan pembiasaan permainan matematika perkalian sebelum masuk kelas, menambah hafalan perkalian saya bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.